Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita kembali lagi membahas materi trigonometri. Nah, yang akan kita pelajari di video kali ini adalah mengenai grafik fungsi trigonometri. Oke. Nah, pertama-tama kita kenalan dulu yang namanya grafik sin. Jadi perhatikan di sini bahwa yang namanya grafik sin itu dimulai dari 0 seperti ini. Nah, nilai maksimalnya adalah 1 dan nilai minimalnya adalah min 1. Nah, kemudian ini adalah satu gelombang. Jadi satu gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah. Itu bahasa gampangnya ya. Satu gelombang itu adalah satu lembah dan satu bukit. Nah, di sini satu gelombang, satu lembah, dan satu bukit itu berapa derajat? Nah, di sini adalah 360. Berarti periode itu adalah satu gelombang itu di berapa derajat? Nah, dalam hal ini satu periodenya adalah 360. Kenapa? Karena di sini satu gelombangnya adalah di 360 derajat. Jadi di sini. Makanya kita sebut periodenya 360. Ingat, berarti grafik sin dimulai dari 0, nilai maksimalnya 1, nilai minimalnya 1, dan periodenya 360. Adapun amplitudonya, amplitudo itu simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Jadi titik keseimbangannya itu di sini, tengah-tengahnya yang melipat grafik ini jadi 2 sama besar di sumbu X. Berarti dari sini ke sini itu adalah amplitudonya. Berarti 1. Atau kalau mau ambil yang ke bawah juga bisa 1 nilainya. Tetap positif ya yang namanya amplitudo. Nah, kemudian grafik berikutnya adalah cos, di mana grafik cos itu dimulai dari, bukan dari 0 ya, dimulai tidak dari 0 seperti ini, nilai maksimalnya 1 sama, nilai minimalnya adalah min 1. Nah, kemudian periodenya sama di sini, 360. Periode 360. Kenapa? Karena ini satu lembah kan, yang bawah. Yang bawah ini satu lembah, dan yang atas itu, ini kalau digabung dengan ini menjadi satu bukit. Makanya satu gelombangnya di mana? Di 360. Berarti ini adalah periodenya. Seperti itu ya. Oke. Amplitudonya juga sama, di sini 1, simpangan terjauhnya. Oke. Berikutnya nilai tan. Grafik tan itu tidak memiliki nilai maksimum dan nilai minimum. Kenapa? Karena ini kalau diteruskan, ini juga ke bawah kalau diteruskan itu tidak terbatas, tak terhingga. Jadi dia nggak punya nilai maksimum dan nilai minimum. Mulainya dari sini sama nih, tan 30 nilainya segini, tan 45 nilainya segini, tan 60 nilainya akar 3. Dan seterusnya, kenapa di sini tan 90 itu garis lurus? Karena tan 90 itu kan tidak terdefinisi. Makanya di sini itu tidak ada grafik yang nyentuh titik 90 derajat. Dan garis ini dinamakan dengan asimtot. Garis yang didekati oleh kurva tapi tidak pernah menyentuh. Nah, ini kalau diterusin sampai atas pun, diperbesar itu dia nggak akan motong, tapi mendekati doang, kayak gitu ya. Oke, ini juga sama, jadi asimtotnya ada di X sama dengan 90 derajat dan X sama dengan 270 derajat. Nah, di sini
periodenya berapa pertanyaannya? Nah, tadi kalau sin sama cos itu periode satu lembah, satu bukit. Nah, kalau tan ini kalian perhatikan di sini bahwa grafik yang ini itu sepasang sama ini ya. Kemudian yang ini itu sudah berulang. Jadi di sini tuh ada dua pasang gitu. Ini namanya dua gelombang. Jadi yang namanya satu periode satu gelombangnya ada di 180 derajat. Seperti itu, khusus tan 180 derajat, tan X. Oke, nah ini secara umum grafik fungsi trigononya, dan di sini bisa sin, bisa cos ya. Nah, yang akan kita pelajari untuk pergeseran itu sin sama cos aja. Jadi amplitudonya di sini mutlak A. Yang dinamakan mutlak berarti nanti nilainya selalu positif untuk amplitudo. Walaupun nanti di situ ada negatif. Nah, B itu bisa digunakan untuk mencari periode 360 derajat dibagi mutlak B. Gitu. Nah, untuk tan, khusus tan 180 derajat dibagi mutlak B. Oke, B-nya tentunya nggak boleh 0 ya. Kalau 0 nanti nggak jadi grafik fungsi trigono. Nah, di sini perhatikan bahwa khusus pergeseran yang C, di sini itu kalau plus C itu geser ke kiri. Jadi ini agak kebalik. Kalau min C justru ke kanan. Nah, khusus D itu sesuai ya. Kalau plus D ya dia ke atas, kalau min D ya dia ke bawah. Oke, nah. Untuk ini, amplitudo rumus setengah dalam kurung nilai maksimum dikurang nilai minimum itu kalau diketahui grafik. Nentuin amplitudonya seperti itu. Grafik asli atau grafik pergeseran bebas. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum itu seperti ini. Dan plus minnya ini bergantung soal. Kalau di soalnya plus ya plus, kalau min ya min. Nah, ini sama. Oke, contoh soalnya. Tentukan karakteristik dari grafik fungsi trigonometri. Berarti ini adalah A-nya, ini B-nya, ini C-nya, dan ini D-nya. Nah, kita tentukan pergeserannya sekarang. Jadi di sini pertama nilai amplitudo. Amplitudonya adalah 2. Kemudian nilai B-nya tentunya 3. Berarti dari nilai B kita bisa tentukan periode karena cos berarti 360 dibagi mutlak B. 360 dibagi mutlak 3. Mutlak 3 itu 3. Berarti periodenya 120 derajat. Nah, karena plus C, maka dia geser ke kiri 10 derajat. Kalau min D, berarti dia geser ke bawah sebesar 4 satuan. Nah, ini karakteristiknya, dan yang digeser itu apa? Yang digeser itu adalah grafik 2 cos 3x. Jadi ini grafik 2 cos 3x digeser ke kiri 10 derajat dan digeser ke bawah sebesar 4 satuan. Maka akan diperoleh grafik yang ada di soal. Seperti itu ya. Oh, tunggu. Selanjutnya nilai maksimal. Di sini berarti mutlak A kan tadi plus minus D. Nah, di sini karena A-nya 2 dan di sini soalnya itu adalah minus, maka di sini menjadi minus 4.
Jadi 2 dikurangi 4 hasilnya adalah min 2. Oke. Nah, nilai minimumnya tadi negatif mutlak A ditambah plus min D. Berarti negatif mutlak 2 min 4. Kenapa min 4? Karena di soalnya itu min. Berarti min 2 mutlak 2 itu kan 2. Jadi hasilnya min 6. Seperti ini ya. Oke. Ini latihan soal dan perhatikan di sini untuk soal ini itu dibalik gitu ya. D-nya itu di depan. Jadi ini kita harus tukar dulu posisinya menjadi min 2 cos X ditambah 4. Kenapa tidak berubah tandanya? Karena ini tidak pindah ruas, tetap di ruas kanan, makanya posisinya hanya ditukar saja. Oke, berarti nilai maksimalnya itu adalah mutlak A plus minus D menjadi A-nya min 2, karena di soalnya ini plus, berarti sini menjadi plus. Mutlak min 2 itu 2. 2 plus 4 itu 6. Nah, berikutnya nilai minimumnya min mutlak A plus minus D, berarti A-nya itu min 2, di sini plus 4. Menjadi mutlak min 2 adalah 2, hasilnya menjadi 2. Seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya ada suatu grafik disuruh menentukan periode, amplitudo, dan persamaan grafik fungsi tersebut. Nah, dilihat di sini, karena dia dimulainya dari 0, maka ini adalah grafik sin. Nah, perhatikan periodenya itu satu gelombangnya itu berapa? 1 gelombang. Jadi perhatikan 1 gelombang. Walaupun grafiknya itu diterusin sampai tak terhingga, maka kalian cukup perhatikan 1 gelombangnya itu di berapa derajat. Oh, di sini ternyata. Berarti di sini bisa kita tuliskan periodenya adalah 120. Nah, amplitudo adalah simpangan terbesar dari garis kesetimbangan. Nah, berarti dalam hal ini itu adalah 1. Karena dari sini ke sini itu simetris dengan dari sini ke sini. Berarti di sini amplitudonya adalah 1. Oke, berikutnya dari nilai periode itu kan periode bisa dituliskan 360 dibagi mutlak B. Berarti kalau kita substitusikan, ini akan menjadi 120 sama dengan 360 dibagi mutlak B. Berarti mutlak B-nya itu 360 dibagi 120. Jadi hasilnya adalah 3. Nah, karena grafik ini tidak ada pergeseran, kenapa tidak ada pergeseran? Karena sin yang dimulai dari 0 tetap dimulai dari 0. Berarti di sini grafiknya bisa kita tuliskan A-nya 1 sin BX. B-nya itu 3. Gini. Nah, karena 1 itu tidak lazim dituliskan, maka bisa kita tuliskan sin 3X. Seperti ini ya. Oke. Kita kasih notes di mana untuk menentukan B biar lebih cepat, kalau periodenya itu 360, berarti B-nya 1. Kalau periodenya itu 180, berarti B-nya 2. Kalau periodenya 120, berarti B-nya 3.
Kalau periodenya 90, berarti B-nya 4. Kalau periodenya 72, berarti B-nya 5. Ini biar lebih cepat aja. Asal-usulnya sama dengan yang sudah dijelaskan di sini. Seperti itu ya. Oke. Nah, untuk soal ini, pertama perhatikan, di sini dia dimulainya nggak dari 0. Berarti ini adalah grafik cos. Dan perhatikan, satu gelombangnya itu dicapai di 180 derajat. Karena ini satu lembah dan ini setengah-setengah bukit kalau digabung jadi satu bukit. Berarti di sini bisa kita tuliskan periode 180 derajat. Maka diperoleh nilai B-nya 2, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, amplitudonya sama kan, di situ itu amplitudonya 1 di sini. Karena simpangan terjauh dari garis kesetimbangan itu adalah 1. Nah, berarti kita bisa tuliskan grafiknya itu adalah Y sama dengan 1 cos 2X. Karena B-nya 2. Nah, karena 1 tidak lazim ditulis, maka menjadi Y sama dengan cos 2X. Seperti itu. Oke? Oke, ini latihan soalnya. Latihan soal 2. Latihan soal 3, latihan soal 4. Oke, kasih clue dulu untuk soal ini, itu dia dimulainya dari bawah, padahal ini grafik cos ya, karena tidak dimulai dari 0. Kalau dimulainya berlawanan dari normalnya itu kan dari atas ya, berarti dia nilai A-nya negatif. Amplitudonya tetap positif, tapi A-nya negatif. Seperti itu. Oke, ini sama dalam bentuk pi aja. Kalau tadi kan derajat. Ingat, 1 pi itu 180 derajat. Ini latihan soal. Baik, terima kasih. Untuk video grafik fungsi trigonometri sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.